Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak S2, jumpa lagi di perkuliahan Komunikasi Data dan Jaringan Komputer pertemuan ke-11. Di pertemuan ke-11 ini kita akan membahas tentang materi administrasi web server ya berbasis Linux ya. Nah, ini di hadapan kalian di sini saya sudah menginstal Linux Ubuntu ya. Linux Ubuntu tentunya dengan teknik partisi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, yang sudah saya ajarkan kemarin kan ya. Jadi ada partisi root, ada partisi home, sama partisi swap ya. Dan tentunya masing-masing partisi punya fungsi ya masing-masing. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita lihat dulu materi tentang si web servernya ya. Nah, si web server ini dilihat dari keterangan bahwa web server merupakan salah satu kebutuhan yang digunakan oleh user untuk website yang mempunyai kapasitas penyimpanan yang besar dan juga akses yang cepat untuk traffic yang besar dalam mencegah terjadinya down pada suatu website atau aplikasi ya. Nah, jadi nanti di sini kita akan membangun suatu server atau penyedia layanan ya berbasis Linux. Jadi kita akan memiliki server sendiri ya. Di sini tentunya ada beberapa hal yang perlu dilakukan instalasi ya. Salah satunya di sini ada PHP MyAdmin, kemudian ada MySQL, kemudian ada Apache ya. Nah, fungsi web server sendiri di sini adalah untuk melakukan atau mentransfer berkas permintaan pengguna melalui protokol komunikasi yang telah ditentukan sedemikian rupa. Halaman web yang diminta terdiri dari berkas teks, video, gambar, file, dan banyak lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk lebih lanjutnya kita lihat konfigurasi yang sudah saya perlihatkan di sini. Nah, di sini sudah saya share ke kalian untuk tutorial pembuatan web servernya sendiri. Nah, pertama kali yang harus kalian lakukan adalah setelah menyalakan Linux Ubuntu-nya, kalian masuk ke terminal seperti ini. Masuk ke terminal. Nah, kemudian setelah masuk ke terminal, kalian lanjut masuk menggunakan mode super user ya, sudo su, nanti masukin passwordnya. Nah, setelah masuk seperti ini, kalian wajib melakukan sudo apt get upgrade dan update ya. Update seperti ini, nanti tekan enter, kemudian upgrade, ditekan enter, nanti sistem root yang ada di Linux Ubuntu ini akan terupdate dan terupgrade ya, seperti itu. Kemudian jika sudah, maka kita bisa melakukan perintah yang selanjutnya. Di sini diminta kita untuk memasukkan sudo, saya salah ketik sebentar, sudo apt get, kita lihat ya, apt get install apache 2. Nah, ini kalau udah diinstal, ini akan tampil seperti ini tampilannya ya. Nanti akan ada akan muncul reading package list dan building dependency tree, reading state information, dan Apache is ready our version. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, setelah kita berhasil menginstal, kemudian nanti di sini kita bisa melanjutkan ke sintak berikutnya, yaitu di sini kita lakukan ini ya. Nah, ini sudah apt get install php 5 MySQL. Nah, ini juga sama. Nanti akan keluar tampilan seperti ini. Ada reading package list dan building dependency tree, reading state information, dan php 5 MySQL is already in use version, dan seterusnya ya. Nah, jika itu sudah, maka kita bisa lakukan instalasi yang selanjutnya, yaitu install php lib apache 2 mod php, kemudian spasi php encrypt spasi php strip MySQL. Nah, di sini
kita akan mencoba menginstal beberapa bagian. Di satunya ada library Apache 2, kemudian ada mcrypt dan MySQL ya. Jika di enter maka seperti ini tampilannya persis ya. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa lanjutkan lagi. Di sini kita lihat di sini ada touch var. Kita lanjut masuk ya ke ini, ke touch. Jadi di sini di touch ini kita membuat suatu file ya yang bernama info.php. .php ini kita lihat, kita mundur dulu, 2 kali mundur ya. Nah, ini sudah di root, kemudian kita cd var cd www, kita masuk, kemudian sini cd html. Nah, ini sudah, kemudian nanti kita ls. Nah, di sini saya sudah membuat info.php ya, seperti ini. Kita buat seperti ini langkah-langkahnya. Nah, kemudian jika sudah jika sudah maka kita bisa melakukan sudo nano strip var www, kemudian html, sudo nano langsung saja ya, info.php. Nah, seperti ini. Nah, ini akan keluar seperti ini codingannya. Jadi sudo nano, jadi kita masuk sebagai super user. Do-nya nanti di sini nano-nya itu sebagai text editor ya, text editor. Ini kita menggunakan nano versi 2.2.6 ya. Nah, ini jika sudah maka kita bisa Ctrl X untuk keluar. Kemudian kita bisa cek di Alt Tab sebentar. Oh, kita belum ini remind me later. Nah, ini di Firefox kita buka localhost ya. Nah, ini karena kita tadi sudah berhasil install Apache maka akan tampil seperti ini. Localhost. Nah, ini Apache-nya sudah tampil. Kemudian selanjutnya kita buka info.php. Sebentar. Nah, ini udah berhasil. Ya, jadi kita sudah punya PHP version 5.5.9 ya. Nah, ini di Ubuntu 4.29 ya. Nah, seperti itu. Ini udah berhasil tampil ya. Ini Apache dan ini PHP-nya sudah. Kemudian nanti kita selanjutnya kita akan mencoba membuat folder ya, folder di situ, di apa namanya, di HTML ini. Jadi dengan mkdir polsub ini bisa membuat folder ya, folder polsub. Nah, kalau saya tampilkan nanti akan seperti ini. Ini akan tampil polsub. Nah, kemudian setelah itu di situ kita bisa membuat file ya, membuat file dengan nama index.php. Jadi kita masuk dulu ke ininya, kita masuk ke CD polsub, ke folder polsub. Nah, di sini kita bikin ls. Nanti di sini dengan menggunakan touch kembali sama. Di sini touch index.php ya. Nanti dengan seperti ini touch index.php, maka di enter maka akan tampil seperti ini. Ini akan ada file seperti ini, index.php. Nah, tinggal kita sudo nano index.php. Nah, maka tampil seperti ini. Ini Ubuntu web server polsub. Nah, ini kita membuat web ya, HTML, body, tag HTML, tag body, tag head, tag title. Kemudian di sini ini adalah badan bodinya. Oke. Nah, kalau sudah kita bisa running. Ini nama ininya index.php, ini namanya polsub ya. Jadi kita coba di sini arahkan ke folder polsub. Nah, ini seperti ini. Ini adalah tampilan akhirnya ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita di sini diwajibkan menginstal MySQL Server 5.6 ya. 5.6. Nah, jadi
dengan menginstal sudo apt get install MySQL Server 5.6, maka akan tampil seperti itu ya. Maka akan tampil MySQL servernya ya harusnya. Nah di sini sudo apt get install MySQL Server 5.6 akan tampil seperti ini ya. Tampil seperti ini. Ini kita masukkan root passwordnya ini adalah password dari si akun Linux kita ya. Linux kita saya namanya SI2. Kemudian kita teruskan lagi. Dia minta pengulangan passwordnya, takut salah. Kemudian setelah itu kita menginstal phpMyAdmin, sudo apt get install phpMyAdmin. Nanti dia akan bertanya, otherwise you should probably choose this option. Oke, bisa di enter. Kemudian configure database for my phpMyAdmin with dbconfig command, nanti pilih yes. Kemudian nanti di sini kalian bisa pilih please choose the web server that should be automatically configured to run phpMyAdmin. Web server to reconfigure automatically. Nah di sini kalian bisa pilih Apache 2 ya. Dengan memencet spasi maka akan tampil seperti ini. Nanti di OK. Kemudian setelah itu maka kalian sudah berhasil menginstal dan kita cek di sininya. Cek, kita masuk ke phpMyAdmin. Nah ini akan seperti ini tampilnya nanti ya, username, root. Nah ini seperti ini. Nanti kita harus berhasil masuk. Nah seperti ini. Ini akan masuk seperti ini ya. Ini sudah berhasil masuk sebagai administrator ya di phpMyAdmin. Nah, jadi dari sini kita sudah berhasil membuat satu web server ya, web server di mana kita PHP web servernya di sini web servernya itu virtual ya, virtual server. Baik itu phpMyAdmin, kemudian MySQL server, kemudian Apache-nya juga sudah. Jadi di sini kita sudah bisa membuat websitenya dan database-nya ya. Itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa dibaca kembali dokumen tutorial web servernya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.